Pemirsa, terima kasih Anda setia bersama dengan kami di Resep Ilahi, menggapai sehat walafiat, sehat fisik, sehat psikologik, sehat sosial, dan juga sehat spiritual. Itulah makna sehat walafiat, dan semoga Anda menyaksikan di segmen sebelumnya sudah memahami betul begitu ya, bagaimana kemudian ketika kita di setiap harinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan meminta keadaan fisik sehat walafiat. Jadi sebenarnya itu kita sudah berdoa untuk semua sehat kita begitu ya, mulai dari fisik kita, psikologi kita, dan juga sosial serta spiritual kita. Semoga Allah mengabulkan setiap permintaan kita. Dan pemirsa, kita lanjutkan lagi ini berbincang bersama dengan dokter terkait dengan hakikat dan juga makna berpuasa. Nah, ini ada hakikat berpuasa di sini dokter menuliskan hidup berakal, terukur dan berjangka. Ini apa makna nih hidup terukur seperti ini, dokter? Terima kasih, Irma. Jadi orang kalau udah muttaqin, dia akan bergerak membangun dirinya. Pasti. Bergerak membangun bangsanya, Ya. masyarakatnya, membangun agamanya. Nah, oleh karena itu ada kesisteman dia bergerak itu. Itu. Jadi sesuai dengan di dunia ini orang menganut ya. Jadi seseorang kalau ingin mencapai suatu kemajuan ya, dan sehat walafiat misalkan udah dapat ya, kepribadian sudah jelas, dia mungkin diam saja, karena bagi umat Muslim ada dua tipe kehidupan. Satu kehidupan ukhrawi, yang kedua kehidupan duniawi. Kehidupan ukhrawi adalah kehidupan untuk nanti di akhirat yang kita laksanakan selagi di dunia. Baik. Itu ukhrawi. Kehidupan duniawi adalah kehidupan untuk di dunia ini yang kita laksanakan selagi kita di dunia ini. Nah, kehidupan dunia ini kayaknya Irma setuju banget ini. Apa tuh? Yang pertama, ya yang satu ya memang sehat walafiat. Betul. Yang kedua pendidikan harus sukses. Harus. Yang ketiga ekonomi sukses. Betul. Nah, banyak duit. Iya, gitu. betul. Yang keempat kehidupan sosial. Iya. Itu kehidupan sosial itu apa? Kinerja, karir, ya, menjadi pemimpin. Itu kehidupan sosial harus sukses. Itu harus dicapai oleh orang. Ya. Seorang yang muttaqin tadi. Ini insya Allah nih. Dalam kehidupan duniawinya ya. Puasa kan pelatihan. Baik. Ya mudah-mudahan demikian. Jadi yang Irma tanya tadi itu sebenarnya berasal dari pepatah di Minangkabau sebenarnya. Apa? Boleh saya sebut? Boleh. Nah, jadi di sini kayak pemirsa TV banyak orang Minang juga nih. Di Minangkabau itu ada tuntunan. Nah, disebut hidup baraka, bauku, bajangko. Alun pai ialah balik. Baik. Ya. Alun di Bali udah dijual. Alun dimakan adalah teraso. Itu bahasa Indonesianya adalah hidup yang cerdas atau berakal yang cerdas, terukur, berjangka. Nah, belum pergi dia udah kembali. Nah, belum dibeli udah dijual. Wow. Belum dimakan udah terasa, udah tahu dia enak atau tidak enak. Baik. Nah, jadi apa artinya? Itu adalah orang yang arif, punya perencanaan hidup yang matang, mencapai suatu bentuk kehidupan yang dia akan raih dalam kehidupannya. Betul. Mungkin 10 tahun lagi dia akan mencapai apa? Tipe kehidupannya. 20 tahun lagi apa? Itu adalah visi atau vision. Nah, dan cara mencapai visi atau vision itu adalah misi atau mission. Jadi hidup yang tadi berakal terukur berjangka itu adalah orang yang punya visi dan misi dalam kehidupannya. Baik. Nah, itu yang harus ada. Kalau enggak apa yang didengung-dengung ke Muhammadiyah, orang Muhammadiyah ini ya, hidup berkemajuan tidak akan tercapai. Baik. Nah, ini konsep-konsep hidup untuk seorang muttaqin. Insya Allah bisa terwujud. Ya, jadi itulah dimana kita hidup ini memang seperti yang dokter sampaikan tadi ya, hidup ada yang secara duniawi dan juga ukhrawi. Tapi selama kita sekarang ada di dunia, artinya kita harus memiliki visi dan misi gitu ya, dokter ya. Nah, ini kalau untuk puasa Ramadan, ini kemudian apa yang harus ditempuh agar kita tidak, tadi kan dokter sampaikan memang secara fisiologis itu adalah respon tubuh. Kita suka males, ngantuk. Nah, bagaimana dokter supaya kita tidak seperti itu ya? Apa yang harus kita persiapkan agar kita bisa tetap meraih tadi kehidupan yang berjangka tadi. Ya, terima kasih. Jadi tadi kita udah bahas ya
yang terjadi secara menurut ilmu kedokteran pada tubuh seseorang yang sedang puasa. Berpuasa, betul. Tapi di balik itu rencana hidup, ya, sistem kehidupan yang dia laksanakan sebenarnya meraih untuk satu kesuksesan nanti. Betul. Yang utama adalah sehat walafiat dulu, kan begitu. Betul. Nah, coba kita simak apa yang dilaksanakan oleh umat Muslim selama Ramadan. Sebenarnya nilainya tinggi, tapi belum ditata dengan baik supaya hasil yang baik itu bisa diraih. Coba kita lihat apa yang ada. Ibadah udah pasti. Ya. Puasa, kemudian ibadah sunatnya banyak itu. Tarawih, witir, tadarus, apa. Yang kedua itu yang penting lagi adalah waktu menjalin ukhuwah Islamiyah. Betul. Saling bersama gitu. Yang ketiga itu menuntut ilmu. Tinggi sebenarnya menuntut ilmu dalam Ramadan itu. Tapi belum ditata dengan baik sebenarnya. Ya. Tapi kalau ilmu itu dua aspek didesain dengan baik, ilmu yang bersifat untuk ukhrawi, ini ilmu agama, ilmu yang untuk duniawi, ini ilmu pengetahuan zaman sekarang, itu digabung ya supaya masyarakat kita makin cerdas gitu. Itu yang terjadi harusnya. Dalam Al-Quran kan juga dibilang ya, kan digabung. Meraih keimanan dan meraih kecerdasan berilmu, kan digabung. Kalau tidak salah surat Mujadilah ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wallazina utu ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Iya kan? Allah akan meningkatkan iman seseorang dan meningkatkan ilmu beberapa derajat. Dan Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Jadi ada pantauannya, dipantau. Betul. Jadi meningkatkan iman, meningkatkan ilmu, satu jalan. Ya. Nah, inilah untuk orang muntakib. Jangan dipisah-pisah itu, jangan dipisah. Jangan sampai dipisah-pisah gitu ya. Jangan karena dipisah. Kita aja berdoa kebahagiaan dunia dan akhirat nih dokter kan. Ya. Artinya berarti semuanya memang harus kita cari ilmunya, karena kita juga tahu bersama sebagai umat muslim, apapun yang kita kerjakan kemudian tanpa ilmu maka akan sia-sia. Ya. Nah, itulah menjadi satu kewajiban bagi setiap muslim untuk menuntut ilmu, dokter ya. Ya. Tapi besok ini agak ragu. Kenapa, dokter? Ya, pandemi ini. Baik ya. Ini pandemi corona COVID-19 yang memporak-porandakan kehidupan umat, semuanya menjadi terganggu, ya tak? Ya. Angka kesakitan, kejangkitan penyakit, kematian akibatnya makin tinggi, rakyat semuanya gelisah, gundah gulana, ya, cemas, takut, pendidikan anak terbengkalai, ekonomi anjlok, produktivitas kerjanya nggak ada, ibadah pun terganggu. Di selama sudah 1 tahun corona, ini masyarakat kita bermajelis itu tidak ada. Ya. Besok ini Ramadan tahun ini semoga bisa sholat tarawih ya, tapi belum tentu juga. Kita melihat juga. Tentunya bagaimana kemudian pemerintah. Tergantung ya, kondisinya. Jadinya, itu loh. Jadi kerugian banyak. Ya itulah. Itu suatu perjuangan lagi. Jadi sudah perjuangan kita memperbaiki diri kita, memperbaiki kehidupan keluarga kita, masyarakat kita, ya, dengan harapan berpuasa adalah untuk melatih untuk mencapai yang tadi, ya, meningkatkan ukhuwah, meningkatkan ilmu, meningkatkan status sehat walafiat. Itu terhalang akibat musibah yang sudah melanda. Kami demikian. Betul sekali. Tapi lagi-lagi yang membedakan umat muslim tentunya adalah bagaimanapun kondisinya selalu bisa memetik hikmah ya dokter ya. Luar biasa dan terus semangat itu yang dimiliki oleh setiap muslim. Apa bisa seperti bermajelis, pakai daring aja kali ya. Betul. Bisa kali. Iya, betul. Bisa, dan memang dengan keadaan pandemi itu kita menjadi lebih kreatif pastinya. Meskipun itu sekali ya, kita tidak bisa menampik kondisi tersebut menjadi satu hambatan, tapi itu pula yang justru memberikan motivasi tambahan bagi diri kita ya dokter ya. Luar biasa dokter, ini kita memaknai puasa sebagai bentuk untuk meningkatkan kualitas diri tentunya, dan jangan sampai lupa tujuannya adalah untuk menjadi orang yang mutakin, dan pastinya juga adalah bagaimana kita menggapai sehat walafiat. Baik, dokter, kita akan lanjutkan lagi nanti untuk tema-tema selanjutnya tentunya masih dengan resep-resep. Tema ini cukup ya? Tema ini cukup dulu, kita akan sudahi dulu di segmen terakhir ini dokter, dan kita masih akan lanjut lagi dan bertemu lagi nanti di tema-tema selanjutnya. Terima kasih dokter, sehat selalu dan selalu berbahagia. Dan pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menyaksikan program ini. Semoga ini
bisa menjadi resep kita juga untuk meningkatkan diri kita dan terus semangat ya pemirsa. Terus saksikan program Resep Ilahi di Televisi Muhammadiyah bersama saya, Irmalia Septiana. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.